Aja padha turu sore. Sobat Kasar Seja, saat ini kita berada di area pemakaman Mbah Kawa. Kita tahu menurut sejarah Mbah Kawa itu adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di kota Trenggalek. Apa dan bagaimana nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita, Pak Munib, yang nanti akan menjelaskan siapa Mbah Kawa itu, sejarahnya gimana. Mari kita cari dulu Pak Munibnya. Oke teman-teman, kita sudah bersama Pak Munib ini yang nanti akan menerangkan apa dan bagaimana sejarah dari Mbah Kawa ini. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Mohon maaf ganggu ini. Iya, silakan. Ya, gimana? Sambil duduk aja Kak ya. Oh iya, Ya Pak Munib, kita kepengen tahu sejarah dari Mbah Kawa ini. Bisa mungkin jenengan bisa menjelaskan sejarahnya gimana dan peranan beliau ini seperti apa? Iya, terima kasih atas waktunya Mas pertanyaannya. Nanti kalau ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf karena kenyataannya sumber sejarah berkaitan dengan Mbah Kawa ini tidak begitu banyak. Kami sendiri sering bertanya-tanya kepada para sepuh, juga banyak yang tidak begitu paham berkaitan Mbah Kawa. Hanya yang kami ketahui dari beberapa sumber itu mengatakan Mbah Kawa itu ada yang mengatakan namanya Joko Lengkoro, ada yang mengatakan Joyo Lengkoro, tapi kalau Lengkoro sepuh di sini namanya Joyo Lengkoro itu tadi. Mbah Kawa adalah seorang bangsawan dari Majapahit, yaitu putra Prabu Brawijaya V yang insya Allah masih saudara dengan Bathara Katong dari Ponorogo, yang ketika itu ditugasi atau ngopeni Dewi Roro Amiswati atau Amisayu yang sedang punya penyakit di kaki, kakinya sakit. Akhirnya itu dititipkan ke Mbah Kawa, dan Mbah Kawa akhirnya diberi perdikan di Bagong dan disebut Ki Ageng Galek itu. Ini namanya sebetulnya Mbah Kawa Joyo Lengkoro, terus karena di Bagong diberi lungguh tadi namanya akhirnya menjadi Ki Ageng Galek. Ki Ageng Galek. Iya, Ki Ageng Galek ya. Itu selanjutnya kiprahnya beliaunya itu gimana? Ya itu tadi Mbah Kawa itu di sini kan ketika itu kan sudah beragama Islam. Hal tersebut kan dibuktikan dengan makam tertua di sini di Kelurahan Ngantru ini ya, makam Setono Galek ini paling tua. Makanya Mbah Kawa itu sudah beragama Islam dan dia punya murid satu yang bernama Minasrobo. Minasrobo itu dari Demak. Itu muridnya Mbah Kawa yang bisa mengobati sakitnya Dewi Roro Amisayu tadi. Akhirnya setelah Dewi Amiswati tadi sembuh oleh Mbah Kawa dinikahkan dengan Minasrobo.
punya anak laki-laki, tapi waktu pernikahan itu setelah hamil 7 bulan Minak Surabaya itu meninggalkan perguruannya, meninggalkan Bagong itu tadi. Artinya berkelana, tapi selanjutnya pulang kembali. Hanya waktu umur 7 bulan beliaunya meninggalkan Bagong dan berpesan kepada istrinya, apabila nanti anak saya laki-laki tolong diberi nama Minak Sopal. Akhirnya Minak Sopal menjadi tumbuh dewasa di Bagong itu sampai sekitar tahun 1418 atau berapa itu diangkat menjadi adipati Islam pertama di Trenggalek atas usulan Bathara Katong dari Ponorogo itu tadi. Menak Sopal itu kan identik dengan Kabupaten Trenggalek. Iya, iya. Yang sering dipertanyakan, apakah Menak Sopal itu bisa dikatakan bupati pertama di Trenggalek? Kalau yang kami tahu hanya adipati Islam pertama. Kalau Bupati Trenggalek bukan itu. Bupati Trenggalek itu yang pertama kalau tidak keliru Kanjeng Jimat itu. Yang kuburannya di Pogalan itu, Gunung Cilik Pogalan itu yang bupati pertama. Terus Pak, Menak Sopal ya? Ya. Menak Sopal itu selanjutnya punya keturunan lagi enggak? Kalau Minak Sopal kami tidak lebih jauh, tidak mempelajari berkaitan dengan sejarah Minak Sopal. Yang kami dalami hanya Mbah Kawa ini. Insya Allah kalau Minak Sopal, kalau ingin tahu kami bisa membantu. Informasinya keturunannya ke-15 itu ada di Trenggalek. Ada itu, kalau ingin tahu insya Allah kami siap membantu mengantarkan kalau ingin ditanyakan. Ya. Terima kasih kalau itu. Terus yang saya dengar ada keturunannya 5, ada yang ngomong 2, terus dimakamkan di konon katanya yang ada dimakamkan di tengah alun-alun di Tingin itu yang gimana? Oh itu gini, itu kalau Mbak Kawa itu ada yang mengatakan santrinya, satu versi santrinya 7, di antaranya termasuk Ki Surohandoko yang menjadi nama Seronjakan, Ki Dobongso, Ki Sosuto, Ki Sastromarto, termasuk Ki Simongo Menggolo yang akhirnya mendai Sumbergedong. Itu ada yang mengatakan santrinya, ada yang mengatakan anaknya. Ada lagi versi lain yang mengatakan Mbah Kawa dalam penyiaran Islam di Trenggalek dibantu oleh 4 orang santri. Satu yaitu diantaranya Ki Bancolono yang atau punya sebutan lain Bupati Kelir, itu makamnya di sekitar Pantai Damas Wadulimo. Yang lain Ki Potro Kusumo makamnya ada di Sumberdadi, terus Ki Sabuk Alum makamnya ada di Desa Prambon, dan yang terakhir itu gak lupa namanya, ini makamnya di tengah alun-alun Trenggalek. Konon ceritanya jadi satu dengan Pohon Beringin itu ya? Mungkin di sekitaran itu. Ya, terkait dengan ya namanya sejarah ya. Iya. Biasanya kan ada tinggalan yang bisa digali lagi di channel Basa-Basi Coy ini. Oh itu gini, kalau Mbah Kawa ini kalau tinggalan ya, yang saya tahu makamnya ini kan tahu-tahunya sudah sekarang ini begini, karena dulu-dulu saya sendiri juga ya mohon maaf karena anak-anak mungkin belum begitu peduli, tapi informasinya ini makam aslinya itu masih di bawahnya sini ada, kalau dibongkar gitu. Dulu informasinya hanya diuruk. Terus ini ada beberapa pohon jati kendit yang di sini. Ini menurut ceritanya ini sebagai nisan dari Mbah Kawa, makanya tidak ada orang yang berani motong kayu jati ini. Sudah tua sekali. Iya, ini sudah ratusan tahun, ini tidak ada yang berani motong. Itu kalau ini. Terus kalau berkaitan dengan keilmuan, memang kami sering mendengar bahwa Mbah Kawa ini punya ilmu yang namanya kalau tidak keliru rawa runtek atau apa gitu. Lah itu kalau sudah meninggal beliau itu harus dipotong menjadi 5 bagian. Nah 5 bagian itu informasi yang saya dengar, yang saya tahu itu dikubur di pojok alun-alun, di 4 pojok alun-alun, dan yang satu di tengah dingin. Jadi ya mohon maaf itu tadi sejarah kita tidak tahu kebenarannya, hanya begitu yang saya tahu. Ya paling tidak dengan adanya informasi ini kan bisa sedikit menguat bahwa sejarah itu ada beberapa macam. Iya.
ada beberapa versi yang mau dipercaya yang mana ya tinggal pilihan masing-masing. Terus satu Pak Munir, Iya. ini kan ada 2 makam ya. Iya. Ini siapa ya? Kalau versinya ini ya Mbah Kawak Kakung Putri. Hanya Oh, itu. Kakung Iya, Putri. Kakung Putri. Terus tadi juga baru ada informasi bahwa Mbah Kawak itu nama Islamnya Syekh Abdul Rahman, itu ada lagi kan itu. Tapi Syekh Abdul Rahman itu ya. Jadi itu nanti saya mau informasinya sudah nanti coba tak gali, tak kasih sejarahnya yang saya tahu, beliau juga demikian. Cuma ini tadi kan belum berlanjut gitu. Kawak ini kan ikon Iya. peninggalan. Mungkin ini banyak apa ya, masukan yang mungkin itu masukan ya baik juga ya mungkin. Iya. Misalkan dibentuk sebuah yayasan atau apa agar kedepannya ini budaya-budaya haul Mbah Kawak ini tetap berjalan, karena ini ikon nanti kedepannya itu kalau bisa berkesinambungan sampai ke situ. Nah, dengan dibentuknya yayasan itu kan nanti kan akan otomatis acara-acara yang seperti itu akan lestari terus. Ini menurut Iya. dengan usulan semacam ini bagaimana? Ya menurut saya baik tuh Pak Yud. Ya mungkin kalau saya bisa menerima, tapi kami sendiri kan juga perlu informasi kepada teman-teman dulu. Nanti kami ajak ngobrol-ngobrol dulu gimana gitu ya. Siap kalau gitu ya. Insya Allah saya juga perlu konsultan, nanti perlu bantuan saya. Kalau seperti ini memang dulu kami sudah pernah melaksanakan beberapa dengan harapan itu kan memang Mbah Kawak itu tidak dilupakan. Harapan saya cuma itu. Kalau soal biaya ini insya Allah ya banyak yang membantu ya. Memang ya gimana ya, dari pemerintah sendiri kan belum pernah turun bantuan untuk biaya ini. Baru ini mestinya turun terus masih kena musibah. Jadi ya kami ya maklum, makanya untuk tahun ini kami mengadakan haul Mbah Kawak sesederhana mungkin dengan memenuhi protokol kesehatan kita. Semoga nanti ini pemerintah daerah bisa mendengar keluhan dari masyarakat yang peduli dengan Mbah Kawak. Ya Pak Munir, matur suwun waktunya. Terima kasih Pak. Mohon maaf sudah merepotkan. Ya. Semoga acara-acara seperti ini akan tetap lestari. Ya. Sebagai generasi muda berikutnya nanti tidak akan lupa dengan sejarah. Ya, amin amin ya. Oke, sobat basa-basi coy, jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di acara berikutnya. Basa-basi coy, ikut.